Selamat datang di perkuliahan komunikasi data. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 sekarang dan akan membahas tentang pengodian sinyal analog atau transmisi sinyal analog. Nah, pada pertemuan ke-7 dan ke-8, 6 dan 7 kita sudah membahas tentang bagaimana transmisi yang dilakukan dengan memanfaatkan sinyal digital. Nah, kemudian di situ ada beberapa teknik yang dilakukan. Nah, kemudian hari ini kita bahas tentang transmisi sinyal analog dan bagaimana pengodian sinyalnya. Nah, untuk topik bahasan ini itu ada dua poin besar yang akan dibahas, yaitu bagaimana konversi data digital ke sinyal analog. Nah, kemudian yang kedua ada bagaimana konversi dari data analog. Jadi, sinyalnya sudah analog, tetapi nanti perlu ada konversi ke sinyal analog lagi. Nah, ini nanti kita lihat kenapa bisa demikian. Nah, untuk teknik pengkodeannya, untuk kemudian melakukan konversi dari data digital ke sinyal analog, itu ada 4 teknik, ada ASK, ada FSK, ada PSK, dan ada QAM. Nah, ini akan kita bahas satu persatu bagaimana cara kerjanya, bagaimana proses konversinya. Kemudian yang kedua adalah konversi data analog ke sinyal digital. Nah, ini ada 3 teknik, ada AM, FM, dan PM. Mungkin ini sudah familiar, sudah ada yang pernah dengar terkait AM dan FM. Biasanya yang masih dapat mungkin generasi kalian yang mendengarkan siaran radio. Nah, biasanya kan ada stasiun radio ini dipancarkan dari frekuensi sekian sampai sekian FM atau AM. Nah, ini jadi AM dan FM ini sebenarnya adalah teknik konversi dari data analog ke sinyal analog. Seperti itu. Nah, apa tujuan pembelajaran pada topik perkuliahan ini? Yaitu yang pertama, Anda diharapkan bisa tahu nanti tujuan pengodian sinyal analog ini sebenarnya apa. Jadi sudah ada pengodian sinyal digital, kenapa tidak menggunakan itu saja untuk kemudian dalam komunikasi data, kenapa kemudian ada pengodian sinyal analog lagi, nanti kita bahas. Kemudian Anda bisa tahu, bisa menjelaskan jenis-jenis metode konversi sinyal digital ke sinyal analog tadi, dan proses konversinya seperti apa. Kemudian bisa tahu jenis-jenis metode konversi sinyal analog ke sinyal analog. Nah, ini lebih ke sinyal analog yang di sini itu adalah si data analog itu sendiri. Nah, kemudian di sini kenapa perlu kemudian ada transmisi analog ini? Nah, kalau pekan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang transmisi digital. Jadi data digital atau data analog itu kemudian dikonversi ke sinyal digital untuk ditransmisikan. Nah, ini transmisi digital itu kita sudah coba bahas, disebut dengan baseband. Nah, untuk transmisi sinyal digital itu membutuhkan channel yang low pass. Nah, ini semoga masih ingat. Jadi channel low pass, saya sudah juga pernah bahas bahwa ketersediaannya dalam komunikasi data itu sebenarnya belum ada. Jadi dalam komunikasi data, dalam ini adalah komunikasi antara satu terminal dengan terminal yang lain dalam jarak yang jauh. Nah, seperti itu. Jadi belum kemudian tersedia dengan baik. Nah, kemudian untuk transmisi jarak jauh seperti itu dalam komunikasi digital itu umumnya menggunakan channel yang bandpass. Nah, ini sudah dibahas juga channel yang bandpass. Nah, tapi jika menggunakan channel yang bandpass atau yang broadband ini itu perlu yang melalui channel ini adalah si sinyal analog. Nah, maka kemudian karena ketersediaan channel adanya bandpass, kemudian di bandpass ini yang melalui channel ini harus sinyal analog, maka ya perlu ada kemudian kita bahas ini bagaimana kemudian konversi si data digital ataupun data sinyal analog dikonversi menjadi sinyal analog yang bisa melalui channel bandpass seperti itu. Nah, bagaimana kemudian konversi dari digital ke analog ini? Jadi tadi ada 2 konversi yang kita bahas, dari data digital ke sinyal analog dan dari data analog ke sinyal analog. Nah, prosesnya kalau dari data digital ke sinyal analog bisa dilihat di gambar di slide 5. Jadi konversinya ini
seperti apa? Jadi prinsipnya adalah konversi yang melakukan perubahan karakter sinyal analog. Nah, di sini perlu digarisbawahi ada karakter. Jadi yang dirubah pada saat konversinya itu adalah karakter sinyal analog. Nah, perubahannya berdasarkan dari informasi pada data yang ingin ditransmisikan, dalam hal ini data digital. Nah, ada di sini penekanan bahwa prosesnya adalah berupa perubahan karakter sinyal. Nah, kalau kita lihat perubahan itu artinya bahwa ada sinyal yang berubah. Nah, kalau ada sinyal yang berubah berarti sebelum ada data itu sudah ada kemudian sinyal yang ada pada link yang menghubungkan satu device dengan device yang lain yang kemudian nanti akan dirubah sesuai dengan data digital. Nah, ini sinyal yang ada ini yang akan dirubah itu disebut dengan carrier sinyal. Jadi sudah ada memang sinyal di dalam link, sinyalnya berupa gelombang sinyal sederhana seperti itu. Nah, disebut dengan carrier wave, dan kemudian apabila ada data, nah sinyal yang carrier ini yang kemudian akan dirubah disesuaikan dengan data digital yang akan ditransmisikan. Nah, kemudian dikatakan juga ada perubahannya seperti apa? Nah, yang dirubah adalah karakter dari sinyal analog. Saya ingatkan lagi, jadi karakter sinyal analog itu ada 3, ada amplitudo, ada frekuensi, dan ada fase. Nah, jadi proses konversinya ini mengubah salah satu dari ini atau gabungan dari karakter ini. Jadi bisa perubahan amplitudo dari si carrier sinyalnya, atau bisa perubahan frekuensinya, atau bisa perubahan fase, atau nanti ada gabungan dari karakteristik. Nah, jadi prinsip sederhananya seperti ini. Mungkin agak beda dari yang konversi sebelumnya, di mana kita bisa lihat bahwa dia perubahan voltasenya, jadi konversinya ke sinyal digital itu ada perubahan voltase dan seterusnya berdasarkan dari digital data. Nah, kalau di sini sinyalnya sudah ada yang disebut dengan carrier sinyal, kemudian nanti carrier sinyalnya akan berubah berdasarkan dari data digital yang dipunyai, yang akan dikirim di sini. Jadi ini analoginya sama dengan kita mengirim barang sebenarnya. Jadi di sini mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya dari satu pengirim ke penerima itu sudah ada media transmisi, ini kemudian kenapa ada yang disebut dengan carrier sinyal? Apakah kemudian data digital ini tidak bisa langsung dikirimkan lewat si media transmisi? Nah, ini kalau kita analogikan seperti kita misalnya mau mengirim barang lewat ojek online. Nah, itu misalnya kita punya barangnya kita itu adalah data digital. Nah, media transmisi di sini adalah kendaraan yang digunakan oleh si pengirimnya. Kemudian si carrier sinyal ini sama dengan pengendara yang kemudian atau si driver yang kemudian akan mengantarkan barang kita. Jadi barangnya itu tidak akan mungkin sampai ke pengirim kalau kita hanya misalnya menaruhnya di atas kendaraan atau kita hanya menyimpannya di sini analoginya di media transmisi. Jadi perlu ada carrier yang kemudian membawa barang kita. Nah, carrier ini dianalogikan sebagai si driver yang akan mengantarkan data kita. Nah, jadi link ini adalah jalur transmisi, kemudian ada sinyal analog, dalam hal ini adalah carrier sinyal. Nah, seperti itu. Nah, untuk teknik modulasi dari data atau teknik konversi dari data digital ke sinyal analog itu ada 4 secara garis besar. Di sini ada yang pakai ASK, jadi amplitude shift keying. Nah, dari namanya di sini ada amplitude, berarti nanti yang berubah adalah amplitudonya. Jadi carrier sinyal akan berubah perubahannya di amplitudo. Kemudian ada frekuensi shift keying. Dan ini perubahannya adalah karakter frekuensinya. Kemudian ada phase. Nah, ini yang berubah adalah fasenya. Kemudian ada yang disebut dengan QAM atau quadrature amplitude modulation. Nah, di sini kalau pakai teknik ini yang berubah ada 2 karakter, yaitu amplitudo dan fasenya. Nah, untuk teknik modulasi yang umum digunakan sekarang itu adalah yang keempat ini, yang QAM, gabungan antara amplitude dan phase. Nah, yang pertama adalah
Oke, sebelum lanjut ke tekniknya, di sini di slide 7 ada beberapa kemudian hal yang mungkin perlu dipahami sebelum kita lanjut ke teknik konversi. Nah, yang pertama ini saya mengingatkan kembali, jadi di konversi sinyal digital ke sinyal analog atau transmisi sinyal analog ini ada juga yang dikenal dengan elemen data dan elemen sinyal, dan ini gambarannya sama dengan transmisi di sinyal digital. Jadi ada elemen data dan elemen sinyal, dan dua hal ini adalah berbeda. Nah, kemudian ada data rate dan signal rate. Nah, ini analoginya masih sama dengan transmisi sinyal digital, di mana untuk komunikasi data, goal komunikasi data itu adalah bagaimana data rate-nya tinggi dan signal rate-nya itu kecil. Nah, ini analoginya sama dengan signal rate itu kendaraan, dan kemudian data rate itu adalah orang yang akan kemudian berlalu lalang di jalan, seperti itu. Nah, itu akan semakin baik kalau dalam satu kendaraan bisa memuat lebih banyak orang. Jadi data rate-nya tinggi, kemudian signal rate-nya juga lebih rendah. Nah, untuk kemudian formulanya seperti ini. Jadi bisa dilihat di slide 7. S itu adalah signal rate, jadi untuk memperoleh signal rate itu sama dengan N dikali dengan 1/R, di mana N itu adalah data rate, kemudian R itu adalah jumlah elemen data per elemen sinyal. Jadi kalau misalnya dalam satu elemen sinyal itu dia memuat satu elemen data, R-nya itu adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian L itu adalah tipe elemen sinyal. Nah, ini mungkin agak beda dengan transmisi sinyal digital, di mana L itu sama dengan levelnya. Nah, kalau ada masih ingat, jadi level di sinyal digital itu tergantung dari perpindahan voltasenya, seperti itu. Nah, kalau di sinyal analog ini, jadi ada juga yang disebut dengan L, itu lebih ke tipe elemen sinyalnya, jadi berapa jenis kemudian elemen sinyal yang ada. Nah, kalau frekuensinya nanti berapa jenis frekuensi amplitudo, berapa jenis amplitudo yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa memperoleh nilai berapa jumlah elemen data dalam satu elemen sinyal yang dimuat itu pakai persamaan yang di sebelah sini. Jadi R sama dengan logaritma yang basis 2 dari tipe elemen sinyalnya, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada aturan bahwa baud rate itu pasti lebih kecil atau sama dengan bit rate. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini sebenarnya bisa dilihat formulanya di atas ini. Jadi S itu akan sama dengan N kalau misalnya jumlah elemen data itu sama dengan jumlah elemen data yang dimuat sama dengan elemen sinyal. Jadi kalau satu elemen data dimuat di dalam satu elemen sinyal, maka nilai baud rate-nya akan sama dengan bit rate. Kemudian tapi bisa saja lebih besar. Jadi bisa jumlah elemen data itu dimuat lebih dari satu di satu elemen sinyal. Jadi kalau misalnya satu elemen sinyal memuat 2 elemen data, nanti di sini nilainya 2. Jadi nilai S sama dengan N/2. Maka di sini dikatakan bahwa baud rate si S itu lebih kecil atau nilainya pasti lebih kecil atau sama dengan bit rate-nya. Oke. Nah, kita lihat contoh kasus untuk bit sama baud rate ini. Jadi misalnya sebuah sinyal analog membawa 4 bit data per satu elemen sinyal. Nah, di sini. Nah, di sini jadi nilai R-nya sekarang diketahui bahwa 4. Oke. Di sini dia bisa sinyal analognya bisa membawa 4 bit satu elemen sinyalnya, itu artinya nilai R-nya 4. Kemudian sinyal ini, channel ini bisa kemudian dalam setiap detiknya mengirimkan 100 elemen sinyal. Jadi nilai S-nya atau baud rate-nya itu adalah 100 baud per second, 100 elemen per sinyalnya. Nah, kemudian berapa bit rate untuk sinyal ini? Nah, ingat tadi aturannya kita mau membuktikan rule yang tadi bahwa
S itu pasti lebih kecil atau sama dengan N. Nah, sekarang S-nya 100, ini pasti nilai N-nya sama atau lebih besar dari nilai S ini. Nah, kita bisa lihat persamaannya. Jadi persamaan tadi untuk mencari nilai S sama dengan N kali R. Sekarang yang diketahui, yang mau dicari adalah N-nya, S-nya itu sehingga N sama dengan itu S kali dengan R. Nah, S-nya berapa? S-nya 1000, kemudian R-nya adalah 4. Maka diperoleh bahwa bitrate-nya itu adalah 4000 bps. Bisa kita lihat di sini bahwa S-nya lebih kecil dari nilai N. Nah, ini benar. Nah, kapan dia kemudian sama di sini ya, kalau misalnya nilai R-nya adalah 1 atau satu elemen sinyal tadi dimuat satu elemen sinyal memuat satu elemen data. Nah, contoh kasus lainnya seperti ini. Jadi misalnya sebuah sinyal analog memiliki bitrate 8000 bps. Jadi ini nilai N-nya adalah 8000. Kemudian baud rate-nya 1000 baud atau nilai S-nya 1000. Nah, berapa banyak elemen data yang dibawa oleh elemen sinyal? Nah, ini sekarang kita tahu nilai N-nya, kita tahu nilai S-nya. Sekarang kita mau tahu dalam satu elemen sinyal itu dia memuat berapa elemen data atau R-nya. Kemudian yang dicari tahu berapa banyak tipe elemen sinyal yang dibutuhkan atau L-nya. Nah, ini ada berapa jenis elemen sinyalnya. Kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi kita bisa cari tahu dulu, karena untuk tahu L kita harus mengetahui kemudian nilai R-nya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, S sama dengan N kali 1/R. Nah, kita mau cari tahu R-nya. R itu berarti N dibagi dengan S. N-nya berapa? N-nya 8000 dibagi dengan baud rate-nya 1000. Nah, ini dapat bahwa R-nya, nilai R-nya adalah 8 bit per baud. Nah, kemudian kita cari tahu kalau R-nya itu ada 8 bit dalam satu elemen sinyal, berapa elemen kemudian L yang dibutuhkan kalau tipe elemen sinyal. Nah, L-nya sama dengan tadi. Kalau rumusnya tadi R sama dengan 2 log L. Nah, ini kalau disamakan L sama dengan 2 pangkat dengan R di sini. Nah, sekarang sudah diketahui 8 R-nya, jadi untuk cari tahu tipe elemen sinyalnya itu adalah 2 pangkat 8 sama dengan 256 tipe sinyal. Oke. Nah, kemudian istilah lain yang perlu diketahui, ada aturan lain di sini. Bandwidth itu akan sesuai, jadi dalam transmisi sinyal analog, bandwidth akan sesuai dengan si signal rate. Signal rate itu ada B, S tadi, maaf bukan B. Oke, bandwidth B ini akan sesuai dengan nilai S-nya, kecuali pada nanti teknik yang FSK atau frequency shift keying. Kemudian, nah ini tadi saya sudah jelaskan, ada yang disebut dengan carrier sinyal di konversi digital ini. Jadi transmisi sinyal analog ini butuh yang namanya carrier signal. Nah, inilah nanti yang dikonversi, atau nama lainnya disebut dengan carrier frekuensi. Jadi dia berupa sinyal frekuensi tinggi, jadi frekuensinya tingkat tinggi sinyalnya. Nah, ini frekuensi ini siapa yang menghasilkan? Dia dihasilkan oleh si pengirim. Nah, kemudian nanti akan dirubah sesuai dengan tadi data yang dikirimkan. Nah, proses kemudian konversi ini, konversi dari data digital ke sinyal analog ataupun nanti dari data analog ke sinyal analog itu disebut dengan teknik modulasi, atau nama lainnya disebut dengan shift keying. Makanya nama algoritmanya nanti disebut dengan AFK, ASK, FSK. Jadi amplitude shift keying, kemudian ada frekuensi shift keying, dan seterusnya. Kita masuk ke teknik konversi pertama. Jadi ini teknik konversi dari data digital ke sinyal analog yang disebut dengan ASK atau amplitude shift keying. Nah, dari namanya sudah ketahuan bahwa karakteristik yang dirubah
dari konversi ini karakter sinyalnya adalah amplitudo dari sinyal tersebut. Jadi elemen sinyal dibuat dengan mengubah amplitudo dari si carrier signal. Nah, untuk ASK ini ada dua jenis, ada yang binary ASK. Binary berarti nanti amplitudonya ada dua jenis berubahnya. Binary namanya kependekannya BASK. Kemudian ada yang multilevel ASK. Multilevel itu artinya nanti lebih dari dua elemen sinyal atau multilevel. Nah, untuk binary amplitude shift keying bisa dilihat di slide 12 ini bagaimana proses secara garis besar proses shiftingnya atau proses perubahan sinyalnya. Bisa dilihat di sini. Jadi ini R-nya 1 ya, jadi satu elemen data di sini dimuat di satu elemen sinyal. Jadi contohnya seperti ini baud rate-nya 5 kalau gambarnya seperti ini. Jadi dalam 1 second itu ada 5 elemen sinyal, jadi baud rate-nya 5. Nah, untuk nilai R-nya sama dengan 1 karena satu elemen sinyal itu memuat satu elemen data. Sedangkan bit rate-nya juga 5, jadi 5 bit per second. Kemudian modulasi ini bisa dilihat perubahan amplitudonya. Jadi kalau amplitudonya, kalau datanya, elemen datanya 1, maka amplitudo dari carrier sinyalnya itu tetap. Nah, kalau misalnya data sinyal yang dikirimkan itu 0, maka peak amplitudo dari carrier sinyalnya menjadi 0. Nah, seperti ini proses perubahannya. Nah, untuk jenis BASK ini, jenis teknik ini itu seperti ini gambarannya, bisa dilihat. Jadi rumus untuk memperoleh berapa bandwidth yang dibutuhkan itu bisa dilihat di sini. B sama dengan 1 ditambah D dikali dengan S. Jadi bandwidth bisa diperoleh dengan 1 ditambah D dikali dengan S, di mana D ini adalah sebuah faktor yang nilainya 0 sampai 1, jadi faktor yang terjadi pada saat proses modulasi. Nah, seperti itu. Nah, ini akan mempengaruhi bandwidth-nya. Bisa dilihat di sini, jadi kalau binary amplitude shift keying, nilai S-nya sama dengan nilai N. Jadi nilai baud rate sama dengan nilai bit rate. Yang di sini contohnya R-nya sama dengan 1. Kemudian ada tadi yang disebut dengan carrier sinyal. Nah, di mana carrier sinyal disebut juga dengan carrier frekuensi. Jadi berapa frekuensi dari carrier ini bisa diketahui dari bandwidth-nya. Jadi nilai frekuensi carrier, sinyal carrier itu nilai frekuensinya adalah nilai tengah dari bandwidth. Nah, ini. Jadi kalau bandwidth-nya berapa, nanti nilai tengah dari bandwidth itu adalah frekuensi dari si carrier signal. Nah, ini. Kemudian maksimum dari bandwidth itu adalah 2 dikali dengan baud rate di sini. Jadi kenapa bisa paling maksimum ya, kalau D-nya 1 itu adalah kalau di sini bandwidth sama dengan 1 tambah D kali S. Jadi yang paling maksimum dia 2S nilai besar bandwidth-nya itu ketika D faktor D ini bernilai 1, jadi 2S. Bisa juga bandwidth-nya sama dengan baud rate. Nah, itu kalau nilai D-nya adalah 0. Nah, di sini di poin ketiga kita bisa lihat bahwa salah satu keunggulan dari menggunakan transmisi broadband ini atau transmisi dengan sinyal digital adalah carrier signal itu dapat disesuaikan dengan bandwidth yang tersedia. Jadi berapa bandwidth-nya, dari situ nanti ditentukan carrier signal. Nah, carrier signal ini kemudian nanti yang akan diubah karakteristiknya untuk transmisi data digital. Nah, ini agak berbeda mungkin kalau masih diingat lagi pertemuan kita yang ke-7 bahwa kalau untuk mentransmisikan misalnya sinyal analog itu kan perlu sampling. Nah, kemudian sinyal digital maksud saya. Nah, kemudian sampling ini itu bisa kemudian meningkatkan kebutuhan bandwidth.
Nah, itu bisa dilihat lagi di slide di situ, bisa sampai misalnya 8 kali lipat dan seterusnya, itu tergantung dari samplingnya. Nah, kalau di sini di transmisi sinyal digital itu bandwidthnya ada tersedia, kemudian dari bandwidth yang tersedia itu kemudian ditentukan carrier signalnya, dan kemudian data yang ditransmisikan tinggal disesuaikan dengan carrier signal yang ada di sini. Nah, jadi di sini adalah kelebihan dari transmisi sinyal analog ini. Kemudian dia menghasilkan non-periodic composite signal. Jadi walaupun carrier signal ini yang kemudian si pembawa data untuk ditransmisikan dia bersifatnya sinyal sederhana, jadi gelombang sinus, tetapi setelah dikonversi jadi kemudian menggunakan teknik untuk modulasi ini, menggunakan misalnya BASK, nanti dia akan menghasilkan sinyal yang non-periodik dan bersifat komposit. Seperti ini. Jadi aturan yang perlu diingat di sini bahwa nilai tengah bandwidth itu adalah besarnya frekuensi dari si carrier signal atau carrier frekuensinya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk implementasi dari binary amplitude shift keying ini bisa dilihat gambarnya di slide 13. Jadi ada yang disebut dengan multiplier, kemudian ada yang oscillator. Oscillator ini adalah perangkat yang kemudian menghasilkan carrier signal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada multiplier, ini adalah pengali. Jadi pengali antara datanya dengan carrier frekuensi. Jadi bisa dilihat di sini dengan adanya multiplier kemudian bisa dihasilkan sinyal yang ditransmisi, sinyal analog yang ditransmisi. Nah, gambarnya kan seperti ini. Jadi ada multiplier. Multipliernya nanti di sini. Jadi ada sinyal yang biru ini adalah sinyal yang sudah dimodulasi. Kenapa dikatakan dikali? Jadi di sini tinggal dikalikan. Kalau datanya sheet 1 di sini tinggal dikalikan dengan carrier signal amplitudenya. Jadi kalau 1 maka amplitudo si carrier signalnya itu akan di hold, jadi akan sama dengan si carrier sinyalnya. Nah, kemudian kalau elemen datanya 0 maka itu tinggal dikalikan dengan amplitudonya akan menjadi 0. Jadi peak amplitudo dari carrier sinyalnya akan 0. Nah, gambarannya sinyal yang kemudian ditransmisikan itu adalah bentuknya yang ini. Jadi carrier signal yang sudah memuat data atau sudah dimodulasi. Nah, itu tadi BSK. Kita lihat di sini contoh kasusnya seperti apa. Misalnya bandwidth yang tersedia di sebuah channel itu adalah 100 kHz. Dengan jangkauan bandwidthnya itu adalah 200 sampai 300 kHz. Nah, kemudian kalau kasusnya seperti ini, berapa frekuensi carrier? Jadi carrier signalnya punya frekuensi berapa, kemudian bitrate-nya apabila data dimodulasikan menggunakan tadi amplitude shift keying dengan nilai D-nya adalah 1. Nah, yang jadi ingin dicari tahu berapa frekuensi carrier, kemudian berapa bitrate kalau pakai ASK. Nah, untuk frekuensi carrier tadi sudah ada bahwa frekuensi carrier itu adalah nilai tengah dari bandwidth. Nah, sekarang kita tahu bahwa bandwidth-nya 100 kHz. Jadi jangkauannya, anggaplah ini bandwidth. Jadi bandwidth antara 200 sampai 300. Bandwidth-nya 100, kalau nilai tengahnya itu artinya kita bagi 250, nanti tinggal ditambahkan. Itu adalah 250 kHz. Sehingga frekuensinya adalah 250 kHz. Paling gampangnya ya tinggal dijumlahkan saja. Paling maksimum minimumnya berapa, 300 tambah 200 itu 500 dibagi dengan 2 karena nilai tengah, nanti dapatnya 250 kHz. Jadi frekuensi dari carrier sinyalnya adalah 250 kHz. Nah, ini dikatakan kenapa tadi frekuensi tingkat tinggi. Kemudian diketahui D-nya sama dengan 1, kemudian R-nya sama dengan 1. Jadi ASK itu bisa dilihat di sini tadi yang binary, R-nya sama dengan 1.
Nah, untuk cari bandwidthnya, rumusnya adalah 1 ditambah D dikali dengan S. Jadi bandwidthnya di sini bisa dilihat rumusnya, bandwidth sama dengan 1 tambah 2 kali S. Nah, sekarang yang dicari tahu bukan bandwidthnya, tetapi bitrate. Bitrate itu adalah N. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi B sama dengan 1 tambah D dikali S, di mana S itu kita tahu tadi rumusnya adalah N dikali 1/R. Jadi kita bisa tulis 1 tambah D, S itu adalah N dikali 1/R. Nah, D-nya berapa? D-nya tadi 1. Jadi 1 tambah 1 nanti dapat 2N kali 1/R. Nah, seperti itu. Kemudian R-nya berapa? R-nya 1, ini sama. Jadi untuk cari N-nya adalah B sama dengan 2N, atau bitrate-nya adalah 1/2 dari bandwidth. Nah, 1/2 dari bandwidth berarti bandwidth-nya tadi 100 kHz. Setengahnya adalah 50 kbps. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua seperti ini, ada contoh kasus. Jadi pada umumnya komunikasi data menggunakan sistem transmisi yang full duplex. Nah, ini saya sudah jelaskan full duplex itu apa, sehingga bandwidth-nya itu perlu dibagi menjadi 2 carrier frekuensi. Jadi kalau ada yang kemudian satu frekuensi untuk satu ini kan berarti ada 2 arah. Jadi arah pertama ada frekuensinya, arah kedua ada frekuensinya. Jadi ada 2 channel di situ. Nah, jadi akan ada 2 channel dengan frekuensi yang berbeda. Nah, anggaplah di sini kita lambangkan dia sebagai frekuensi carrier pertama dan frekuensi carrier kedua. Nah, jadi butuh 2 carrier sinyal seperti itu dengan frekuensi yang berbeda. Nah, kemudian kita mau gambarkan untuk analogi ini. Jadi, misalnya kita pakai kasus yang sebelumnya ini yang bandwidthnya 100 kHz. Nah, bagaimana gambarannya? Kemudian karena transmisinya full duplex, jadi bandwidth yang tersedia untuk setiap arah, karena tadi ada 2 arah, itu adalah 50 kHz. Kenapa demikian? Karena tadi bandwidthnya ada 100, kemudian sekarang kita punya 2 channel dibagi 2. Untuk arah pertama itu bandwidthnya adalah 50 kHz dan arah kedua itu adalah 50 kHz juga. Karena channelnya dibagi 2, frekuensi carrier-nya juga nanti dibagi 2. Jadi untuk cari frekuensi carrier tinggal cari nilai tengahnya lagi. Seperti itu. Nah, di sini tadi 250. Jadi ya, kalau kita cari ini nanti dapatnya 225. Jadi frekuensi carrier yang pertama itu 225 kHz, dan kemudian frekuensi carrier yang kedua itu adalah 275 kHz. Nah, kemudian untuk bandwidth-nya yang tersedia tadi 50 kHz, sehingga data rate untuk masing-masing arah ini adalah 25 kbps. Kenapa bisa demikian? Kita pakai yang tadi lagi persamaannya. Nah, di sini jadi N sama dengan 1/2 B. Kita tadi sudah dapat formulanya 1/2 B. Jadi data rate atau bit rate untuk masing-masing arah ini istilah yang sama. Jadi bandwidthnya untuk setiap arah itu adalah 50 kHz. Kita tinggal bagi 2, 50 bagi 2 dapatnya ya 25 kbps. Nah, jadi data rate untuk masing-masing channel ini itu adalah 25 kilobit per second. Nah, yang kedua ada multi-level ASK. Jadi kalau tadi yang binary, ini ada yang multi level. Jadi ada berbagai kemudian jenis atau tipe dari amplitudo. Nah, ini untuk mengakomodir tadi R-nya. Kalau R-nya 1, jadi levelnya 2. Kalau R-nya 2 di sini, jadi bisa kemudian levelnya 4 dan seterusnya. Jadi persamaannya yang tadi R sama dengan logaritma basis 2 dari L. Di sini saya tunjukkan di slide berapa tadi. Nah, di sini
Nah, kemudian kalau kita mau cari L berdasarkan dari R, itu adalah R tinggal 2 dipangkatkan dengan nilai R. Oke, di sini jadi bisa ada lebih dari 2 level amplitudo, bisa 4, kemudian bisa 8, bisa 16 dan seterusnya. Kemudian modulasi data bisa menggunakan 2, 3, 4 atau misalnya lebih bit dalam satu waktu. Nah, ini bersesuaian kalau modulasinya pakai 2 bit dalam satu elemen sinyal, itu berarti nanti jenis level amplitudonya atau ya tipe amplitudonya nilai L itu adalah 4. Kemudian kalau R-nya 3, nanti L-nya 8 dan seterusnya. Namun implementasi untuk yang multi level ASK ini itu tidak murni kemudian yang amplitudonya saja dari carrier sinyal yang berubah, tetapi dia nanti menggunakan teknik QAM, jadi gabungan antara amplitudo dan tadi fase. Nah, yang kedua metodenya, kalau tadi kita bahas yang perubahan amplitudo, sekarang teknik modulasi yang perubahannya pada frekuensi dari sinyal carrier atau disebut dengan FSK. Nah, kalau FSK ini nanti amplitudo sama fasenya itu dia konstan, jadi yang berubah hanya frekuensi dari carrier sinyalnya. Nah, ini juga ada 2 jenis, ada yang binary FSK, ada yang multi level FSK, sama dengan amplitudo tadi. Kalau binary FSK nanti ada 2 jenis frekuensi saja, kemudian kalau multi level nanti ada beberapa jenis frekuensi, tergantung dari nilai R-nya. Nah, kemudian untuk cara kerja dari binary frequency shift keying ini bisa dilihat di sini. Jadi perubahan frekuensi dari si carrier sinyal itu berdasarkan dari datanya. Nah, bisa dilihat di sini frekuensi yang pertama, frekuensi kedua. Jadi ketika datanya 1, dia frekuensi sinyalnya seperti ini. Nanti dia lebih tinggi frekuensinya. Kemudian kalau dia 0, maka nanti akan masuk ke frekuensi kedua, jadi seperti ini, dibagi 2. Nah, kemudian untuk BFSK ini, dia ada sedikit tambahan elemen, itu adalah yang disebut dengan delta F atau 2DF. Nah, di sini disimbolkan dengan 2DF atau 2 delta F. Nah, apa ini 2 delta F? Itu adalah jarak antara frekuensi carrier pertama dan frekuensi carrier kedua. Ini jaraknya bisa dilihat di sini. Jadi frekuensi carrier pertama berapa, frekuensi carrier kedua berapa, itu adalah jarak dari frekuensi ini. Nah, ini gambarannya kalau R-nya 1 dan baud rate-nya sama dengan bit rate. Nah, untuk cari bandwidth-nya di sini agak beda dengan yang ASK tadi. Jadi cara cari bandwidth-nya itu adalah 1 ditambah D kali S ditambah dengan berapa tadi jarak antar carrier frekuensinya atau 2 DF, seperti ini. Jadi perbedaan 2 frekuensi. Nah, ada aturan di sini yang kalian bisa lihat. Jadi di poin ketiga, minimum dari 2 DF, jadi minimumnya jarak frekuensi ini itu sama dengan nilai baud rate-nya atau nilai S. Jadi, atau kita bisa tuliskan bahwa 2 delta F itu pasti lebih besar atau sama dengan nilai S. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat contoh di sini, contoh kasusnya di slide 9 dari BFSK ini. Jadi misalnya kita memiliki sebuah bandwidth 100 kHz dengan jangkauannya, ini masih sama contoh kasusnya, jangkauannya 200 sampai 300 kHz. Nah, berapa carrier frekuensi dan bitrate apabila kita modulasi menggunakan FSK? Nah, yang perlu diingat tadi FSK nanti akan ada 2 frekuensi untuk binary, 2 frekuensi yang berbeda. Jadi nilai tengah dari bandwidth itu adalah 250 kHz. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Ini 100, ini 200. Kita tahu nilai tengahnya di sini itu adalah 250. Jadi frekuensi carry-nya pada dasarnya adalah 250. Nah, karena ini ada 2 frekuensi yang berbeda,
Jadi bisa kita tahu nanti jarak antara satu frekuensi dengan frekuensi lain, di mana nanti nilai tengahnya di sini itu adalah 50 kHz. Ini kalau kita mau gambarkan, kalau di sini maaf, ini bukan 200 tapi 300. Nanti jarak ke sini. Nah, ini kan 50. Nah, ini jaraknya pasti setengah dari 50, jadi akan 25. Ini juga 25. Nah, maka jarak antara nilai tengah ini, frekuensi 1 dengan frekuensi 2 itu pasti penjumlahan dari jarak ini. Jadi 25 tambah 25 itu adalah 50 kHz. Seperti ini. Nah, jadi kita peroleh sekarang 2 delta F-nya itu adalah 50 kHz. Kemudian yang dicari tadi apa? Berapa carrier frekuensinya. Jadi carrier frekuensinya itu masih sama formulanya dengan yang amplitude shift keying. Jadi dicari nilai tengahnya sehingga diketahui bahwa FC-nya itu pasti adalah 250 kHz. Ini. Nah, kemudian dicari tahu berapa bitrate untuk komposisi transmisi ini. Nah, itu berarti yang dicari kalau bitrate itu adalah nilai N-nya. Nah, kita bisa pakai formula bandwidth yang tadi. Jadi 1 ditambah D kali S ditambah dengan 2 delta V atau 2 delta D. Nah, ini sudah diketahui itu adalah 50 kHz. B sama dengan D-nya berapa? D-nya 1, ini berarti 2 kali S tambah 2 delta V. Oke. Nah, sekarang bandwidth-nya berapa? Bandwidth-nya 100. Ini 2S ditambah dengan 50. Itu berarti 2S sama dengan 50. Jadi S-nya sama dengan 25. Ini baud. Nah, sekarang nilai S-nya kita bisa tahu S-nya sama dengan N karena nilai R-nya 1. Itu artinya bahwa N-nya sama dengan 25 kbps. Nah, ini dia. Seperti itu. Nah, untuk proses dari binary frequency shift keying ini implementasinya bisa dilihat di slide 20. Jadi ada sebuah perangkat, kalau tadi di ASK itu ada oscillator, kalau di sini ada VCO atau voltage controller oscillator. Jadi ini kemudian nanti yang merubah frekuensi dari si carrier sinyal. Jadi ketika data yang dikirimkan 1, nanti dia akan merubah frekuensinya lebih tinggi lagi. Kalau kemudian 0, nanti frekuensinya sesuai dengan frekuensi dari si carrier sinyal. Nah, seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa dia implementasinya yang coherent. Jadi sebenarnya binary frequency shift keying itu ada 2 teknik, ada yang coherent dan ada yang tidak coherent. Nah, bedanya adalah kalau coherent itu dia fasenya berlanjut. Jadi perbedaan frekuensi ini fasenya berlanjut, bisa dilihat di sini. Jadi ketika datanya 1 itu sampai di sini frekuensinya. Nah, kemudian ketika 0 itu dia fasenya akan lanjut dari frekuensi sebelumnya, dari sinyal sebelumnya. Ini disebut dengan coherent. Nah, ada juga yang BFSK ini yang tidak coherent. Kalau tidak coherent berarti fasenya antara frekuensi 1 dengan frekuensi selanjutnya, sinyal carrier selanjutnya itu tidak kemudian bersambung fasenya. Nah, ini biasanya digunakan, diimplementasikannya dengan menggunakan ASK, yang kemudian ASK-nya dia memuat 2 frekuensi sinyal yang berbeda. Jadi ada 2 frekuensi sinyal yang berbeda. Nah, kemudian masing-masing frekuensi ini akan dirubah amplitudonya berdasarkan dari data, sehingga dikatakan bahwa fasenya tidak saling berlanjut atau tidak saling sinkron, disebut dengan incoherent BFSK. Nah, untuk yang ini disebut dengan coherent. Nanti ada yang disebut dengan voltage controller oscillator yang kemudian mengatur frekuensi dari carrier sinyal sesuai dengan inputan data digital. Nah, selanjutnya ada yang multi-level frequency shift keying. Kalau tadi hanya ada 2 perubahan frekuensi, kalau di sini ya multi-level, ada lebih banyak beragam perbedaan frekuensi.
yang digunakan. Nah, ini untuk mengirimkan 2 bit dalam satu waktu kalau pakai 4. Kalau yang pakai 3, mengirimkan 3 bit dalam satu elemen sinyal, itu nanti pakainya ya tadi tinggal 2 pangkat 3 berapa, berarti 8, nanti ada 8 frekuensi yang berbeda. Nah, kemudian untuk cari bandwidth kalau multi level frequency shifting, di sini ada penambahan. Jadi tergantung nanti nilai L-nya. Nah, kalau tadi yang binary itu cukup plus 2 delta F. Kalau di sini karena ada beberapa frekuensi, nanti akan ada beberapa pembagian frekuensi di carrier sinyal atau di bandwidthnya. Nah, maka nanti di sini ada L. Jadi L dikurang 1 dikali dengan 2 delta T. Nah, kalau misalnya dari persamaan ini diperoleh bandwidthnya, kalau D-nya sama dengan 0, kemudian diketahui bahwa nilai 2 delta F-nya itu sama dengan baud rate-nya, maka bisa dituliskan bahwa bit bandwidth itu sama dengan L dikali dengan S. Jadi seperti ini. Kalau D-nya 0, kemudian jarak antara frekuensi itu, satu frekuensi dengan frekuensi yang lain itu nilainya sama dengan baud rate-nya, maka kita tulis di sini jadi 1 tambah 0 kali S tambah L kurang 1. Kalau 2 delta F-nya sama dengan S, kita bisa tuliskan S. Jadi ini 1 tambah 0, 1 dikali dengan S ditambah dengan L kali S dikurang S. Nah, ini sesama S-nya hilang, maka B sama dengan L dikali S. Jadi apabila kondisinya seperti ini, maka bandwidth bisa dihasilkan dengan mengalihkan jumlah tipe frekuensi dengan nilai baud rate. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi misalnya kita perlu mengirimkan 3 bit data dalam satu waktu. Itu artinya nilai R-nya adalah 3. Kemudian bitrate-nya ada 3 Mbps. Kemudian carrier frekuensinya diketahui bahwa 10 MHz. Nah, hitung jumlah tipe frekuensi yang digunakan. Nah, tipe frekuensi ini berarti L, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mengirim data 3 bit dalam satu elemen data, ini L-nya berapa? Atau jumlah tipe frekuensinya berapa? Kemudian baud rate-nya berapa, bandwidth-nya berapa. Nah, ada 3 hal yang ditanyakan di sini, yang ini kita cari tahu. Yang pertama, untuk cari nilai L, di sini kita sudah tahu nilai dari R-nya atau N-nya. Ada 3 bit, berarti L sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini 2 pangkat 3, seperti ini. Jadi nanti dapatnya ada 8 L atau 8 tipe frekuensi. Kemudian kita mau hitung yang kedua berapa baud rate-nya atau nilai S. Nah, ini kan nilai S, rumusnya bisa dilihat lagi nanti di slide sebelumnya, N dikali dengan 1/R. Jadi S sama dengan N-nya diketahui bitrate-nya 3 dikali dengan R-nya berapa? R-nya 3. Jadi 1/3. 3 bagi 3 sama dengan 1 M-baud. Nah, kita konversi jadi kilobaud, tinggal dikali 1000, jadi dapatnya 1000 kilobaud. Nah, kemudian berapa bandwidth-nya? Nah, bandwidth-nya kalau kita lihat rumusnya di depan, nah ini anggap D-nya sama dengan 0, kemudian 2 delta F itu sama dengan S. Jadi kita bisa menggunakan formula yang di bawah ini, bandwidth sama dengan nilai L dikali dengan baud rate-nya. Nah, sekarang yang belum diketahui adalah di sini kalau kita mau tahu 2 delta F, tadi bisa ada aturannya 2 delta F itu sama dengan S. Jadi tinggal ditahu S-nya, tinggal dilihat di sini S-nya sama dengan 1 M-baud, berarti 2 delta F-nya itu selisih antar frekuensi itu adalah 1 MHz. Jadi bukan 1 megabaud ya, soalnya kalau frekuensi satuannya adalah hertz. Nah, 1 megahertz. Nah, kemudian untuk cari bandwidth-nya tinggal L dikali dengan S. Nah, L-nya itu adalah 8 di sini. S-nya adalah 1000 kilobaud. Jadi 8 kali 1000 nanti dapatnya 8000 kilohertz, atau kalau kita konversi ke megahertz nanti dapatnya 8 megahertz. Jadi bandwidth dari channel ini itu adalah
8 MHz. Nah, kalau kita mau gambarkan bagaimana gambaran bandwidth untuk kasus ini. Nah, di sini kita tahu bahwa dia carrier frekuensinya 10 MHz. Itu artinya bahwa nilai tengah dari bandwidth ini itu adalah 10 MHz di sini. Nah, kalau kita tahu nilai tengahnya, kita bisa tahu frekuensi ini range-nya berapa sampai berapa. Ya kan, kalau bandwidth-nya 8 MHz, nanti kita tinggal kurangkan dengan, ini kan dibagi 2, itu artinya di sini 4, nanti di sini 4. Jadi, kalau di sini 10, nanti di sini adalah 6. Jadi, bandwidth-nya range-nya dari 6 sampai 14. Nah, kemudian L-nya ada 8, jadi ada 8 jenis frekuensi. Di sini bisa dilihat digambarkan seperti ini, nanti masing-masing dibagi punya frekuensinya masing-masing. Nah, frekuensinya masing-masing itu nilai tengah dari lebar dari bandwidth masing-masing di sini, masing-masing channelnya. Jadi, kalau di sini nanti dari 6, nah bisa dilihat di sini bahwa 2 delta F-nya itu 1 MHz, jadi jarak antara frekuensi sini sama frekuensi ini adalah 1. Nah, ini bisa dilihat baud rate-nya ini 67, 78, jadi nilai tengahnya ya 6,5 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini selisihnya 1. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, saya kira cukup sekian untuk pertemuan ke-9 kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar di Google Classroom-nya. Sekian, terima kasih.